Kita semua tahu zat aditif ilegal itu berbahaya. Semua orang sepakat itu barang haram, merusak hidup, bikin hancur. Tapi ada satu barang yang jauh lebih licik. Barang ini legal, murah, mudah didapat, bahkan biasa dikasih ke anak-anak. Namanya gula. Selamat datang di Mantri Talk, channel tempat kita ngobrol kritis tentang keuangan, fenomena sosial, gaya hidup. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe channel ini. Kali ini kita akan bahas candu modern yang dilegalkan, gula. Sejak zaman VOC, gula sudah jadi emas putih. Perkebunan tebu di Jawa jadi mesin kekayaan Belanda. Rakyat berjarodi, hasilnya diekspor ke Eropa. Artinya, sejak awal bisnis gula lahir dari eksploitasi. Polanya sama sampai sekarang. Dulu penjajah asing, sekarang korporasi multinasional. Kalau zat aditif ilegal dilarang, gula justru dilegalkan. Bedanya, korporasi besar memanfaatkan sains dan marketing untuk bikin kita ketagihan manis. Mereka tahu gula memicu dopamin di otak, makanya soda, biskuit, kopi saset selalu diramu manis. Biar apa? Biar kita nagih. Ini bisnis berbasis candu. Dan lihat siapa pemainnya. Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Unilever, Danone, mereka punya akses ke iklan, ke politik, bahkan ke penelitian. Tahun 1960-an, dokumen Harvard terbongkar. Industri gula bayar ilmuwan untuk menutupi bahaya gula. Mereka alihkan isu penyakit jantung ke lemak. Jadi, selama puluhan tahun, kita dicekoki fat is bad. Padahal, biang keroknya itu gula. Sekarang bandingkan kartel zat aditif ilegal memang besar, tapi industri gula ratusan miliar dolar per tahun. Legal, dilindungi hukum, dan kalau zat aditif ilegal merusak individu, gula merusak sistem kesehatan nasional. Diabetes, obesitas, serangan jantung, dan stroke. WHO mencatat, 1 gelas minuman manis per hari bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2 sampai 18%. Sekarang coba lihat Indonesia. Tahun 2024, ada 20 juta orang hidup dengan diabetes. Itu sekitar 11% dari populasi orang dewasa. Beban ekonominya lebih dari 1 triliun dolar secara global. Industri gula global dikuasai segelintir perusahaan multinasional. Mereka bukan cuma jual gula, tapi juga punya saham di perusahaan minuman ringan, makanan cepat saji, hingga cemilan kemasan. Merek-merek besar yang kamu lihat di minimarket, dari soda, wafer, biskuit, minuman energi, itu semua bagian dari jaringan bisnis yang sama. Dan yang lebih mengerikan, mereka menggelontorkan dana miliaran dolar untuk iklan, lobi politik, dan manipulasi riset ilmiah. Contoh, dokumen yang dibongkar oleh University of California San Francisco pada 2016 menunjukkan sejak tahun 1960-an, industri gula mendanai penelitian palsu yang menyalahkan lemak sebagai penyebab penyakit jantung. Padahal, biang kerok sebenarnya adalah gula. Ini bukan sekedar bisnis, ini rekayasa tersembunyi tingkat global. Kamu perhatikan nggak betapa iklan minuman manis selalu pakai anak muda, selalu ceria, penuh energi, selalu terlihat keren. Padahal faktanya, penelitian di British Medical Journal membuktikan konsumsi minuman manis meningkatkan resiko kematian dini. Tapi, kenapa jarang kita dengar? Karena apa? Karena media dibayar, karena riset independen dikubur, karena korporasi punya kuasa untuk membeli narasi. Inilah rekayasa tersembunyi yang sering luput dari perhatian publik. Kita terlalu sibuk memperdebatkan politik, sementara korporasi diam-diam mengendalikan lidah, kesehatan, bahkan masa depan generasi kita lewat gula.
Mari kita bicara fakta. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penderita diabetes di Indonesia melonjak drastis. Dari 10 juta orang di tahun 2010, jadi lebih dari 19,5 juta orang pada 2021 dan diprediksi tembus 28 juta orang di 2045. Bayangkan, puluhan juta orang sakit karena penyakit yang sebagian besar disebabkan oleh konsumsi gula secara berlebihan. Dampak ekonominya, menurut data BPJS Kesehatan, biaya klaim untuk penyakit katastrofik yang sebagian besar terkait gula seperti jantung, ginjal, stroke, dan diabetes mencapai 27 triliun per tahun. Angka yang lebih besar jika dibandingkan banyak proyek infrastruktur di tanah air. Artinya, bisnis gula memang untung besar, tapi yang bayar kerugiannya kita sebagai rakyat, lewat pajak, lewat premi BPJS, lewat uang negara. Dan disinilah jahatnya bisnis gula lebih nyata dibandingkan zat adiktif ilegal. Zat adiktif ilegal merusak individu, tapi gula merusak sistem kesehatan nasional. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kesadaran pribadi. Kita harus berani jujur bahwa gula itu candu. Mulailah mengurangi, bukan berhenti total, tapi sadar dosis. Dan yang kedua, pendidikan. Anak-anak harus diajari tentang bahaya gula sejak dini, bukan lewat teori, tapi lewat contoh yang nyata. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah. Banyak negara sudah menerapkan pajak gula atau sugar tax. Meksiko, Filipina, Inggris, hasilnya konsumsi minuman manis turun signifikan. Indonesia masih tarik ulur, masih ada tekanan kuat dari lobi industri. Kalau pemerintah berani, sebenarnya kita bisa hemat biaya kesehatan puluhan triliun. Tapi ya, itu tadi, pertarungannya bukan di ranah kesehatan, tapi di ranah politik dan bisnis. Dan yang keempat, tekanan publik. Kita harus mulai bersuara, mulai sadar bahwa bahaya gula bukan cuma urusan dapur rumah tangga, tapi urusan bangsa. Kalau tidak, kita akan terus jadi budak manisnya gula. Gula adalah zat adiktif ilegal yang paling masif dipasarkan di seluruh dunia. Bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal bisnis, kekuasaan, dan rekayasa tersembunyi. Dari korporasi besar, kita punya dua pilihan: diam dan terus jadi korban, atau sadar melawan dan mulai berubah. Karena pada akhirnya yang menentukan apakah kita merdeka dari candu gula bukan pemerintah, bukan korporasi, tapi kita sendiri. Terima kasih sudah menonton Madrid Talk. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.